Aku Diva. Aku Dinda. Dinda hari ini gak bisa datang soalnya mendadak, jadi kita video call. Terus kita dari Sekolah Harapan Bangsa Modern Land, angkatan 18. Kita masuk ke kuliah tahun 2018. Aku di kampus Shanghai Jiao Tong University, ngambilnya Food Science and Technology. Kalau aku di Wuhan University ngambil International Trade. Aku di Nankai University, jurusannya International Politics. Oke. Kita bertiga dapat beasiswa namanya CGS, China Government Scholarship. Jadi dari pemerintah China untuk murid-murid Indonesia ya. Ya. Full. Oke. Jadi di sini tuh kita bakal ceritain gimana caranya kita semua bisa diterima di kampus-kampus di China dan dapat beasiswanya. Sekalian sama pengalaman kita lah selama 2 tahun udah di sana. Jadi pertama, tahapan kita daftar di kampus-kampus ini. Jadi buat daftar beasiswa ini, siapin berangkatnya aja, habis itu nanti kayak sekolah yang jadi perantara gitu palingan. Iya, kita sih jalurnya begitu. Iya, Cuman iya. kalau misalnya buat orang-orang lainnya bisa lewat website gitu. Jadi ada website yang buat beasiswa khusus ke sana gitu. Terus nanti di sana websitenya tuh bisa dilihat aja apa aja syaratnya yang dibutuhin. Terus nanti tinggal dikumpul deh dokumen-dokumennya. Iya. Nanti kita share Websitenya di bawah. websitenya di bawah. Terus jadi nanti ada 2 website, yang satu tuh untuk lihat syarat-syaratnya, satu lagi tuh untuk kita kumpulin berkasnya tuh ke website yang lain lagi. Habis itu jadi karena kita beasiswa dari pemerintah, sebenarnya gak ada spesifikasi ya kampus ini masuknya gimana, kampus ini masuknya gimana, karena kita semua sama tahapan-tahapannya. Iya. Iya. Cuman kalau misalnya paling udah diterima sama kampus tertentunya kan udah dapat nih, misalnya kayak udah diterima di sini, dokumen apa yang dibutuhin buat ngelengkapin pendaftaran itu. Terus ada juga kayak misalnya kalau misalnya aku waktu itu ada tahapan wawancara juga, baru nanti ditentuin kayak diterima atau enggak di university itu. iya, kalau enggak ya sebenarnya kita cuman butuh kirim transkrip rapot kita dari semester 1 sampai semester 5 yang SMA. Surat rekomendasi Oh, dari kepala sekolah. Iya, surat rekomendasi dari sekolah, sama itu juga sebenarnya kita butuh bukti kita udah UN. Cuman karena kita daftar tuh belum UN, itu bisa nyusul. Nanti bakal ditunjukin deh kayak Iya, syarat-syarat nanti, lebih lengkapnya syarat-syarat lebih di lengkapnya. sini mungkin. tapi perlu dicek lagi di websitenya itu. Iya. Saya tiap tahunnya bisa beda. Iya, betul. Terus sebenarnya kalau untuk persiapan kita butuh ujian HSK. HSK itu Hanyu Shuiping Kaoshi. Jadi semacam apa namanya IELTS atau TOEFL-nya, tapi untuk pergi ke China untuk tahu kita udah gimana bahasa Mandarinnya. Kayak gimana. Kalau itu paling bisa pergi les atau bimbel, cuman karena di SHB ada persiapannya ya, guru-gurunya bisa ngajarin, jadi kita tuh ada kelas tambahan dikasih sama guru Mandarin di SHB gitu. Jadi biasanya yang buat daftar beasiswa ini tuh harus di atas HSK 4, setidaknya bisa HSK 4. Tergantung universitasnya juga sih. Kalau misalnya universitasnya minimumnya HSK berapa? Oh, tergantung Berarti jurusan. Tergantung jurusan juga. Iya, ada jurusan yang dia butuh minimal 5. Tips belajar bagi yang masih SMA dan berencana masuk ke kampus-kampus di China dan dapat beasiswanya. Tips belajar. Aktif aja sih sebenarnya kalau saya bahas kegiatan belajar mengajar, kayak nilainya usahain tuh kayak stabil gitu. Habis itu kalau bisa ikut aktivitas di luar akademis juga termasuk poin ngebantu, soalnya nanti kan bakal dijelasin juga di surat rekomendasinya.
yang bakal dilihat juga. Iya. Iya. Yang penting nilainya nggak jelek lah. Terus kalau beasiswa, Karena SHB itu ada kerjasama sama kedutaan Cina-nya. Habis itu jadinya kita kebantu buat, kan memang kita bantu buat daftar, sama kebantu buat fiksasi dapetin beasiswanya gitu. Jadinya asal udah keterima sebenarnya udah pasti dapet sih. Sebenarnya asalkan nilai bagus, nilai mencukupi iya lah. nilai mencukupi, terus ada HSK, udah nggak perlu ikut bimbel apapun sih untuk. Paling buat paling kalau misalnya mau ngebagusin Mandarin, ikut bimbel Iya, Mandarin ikut gitu. kelas Mandarin. Terus dapat info beasiswa dari mana? Dari sekolah. Dari sekolah. SHB. Guru-guru di sekolah juga ngasih tahu sih siapa yang mau ikut, dan yang berminat bilang. Habis itu nanti dibantuin sama sekolah untuk daftarin. Ya. Cuma ngelengkapin dokumen, habis itu kalau misalnya ada yang kurang tambahin lagi, habis itu lulus HSK, udah gitu doang. Iya, habis itu kayak kita nunggu pengumuman dari kedutaannya ya, siapa yang dapat. Habis udah pengumuman baru kita finishing untuk pendaftarannya. Jadi kalau misalnya kita udah dapat kabar kalau kita tuh udah dapat beasiswanya, nanti kalau udah keterima kita udah tes kesehatan, dapat email dari kampusnya itu untuk menyatakan kalau kita tuh emang udah masuk ke kampus itu untuk bikin visa. Karena kita kan bakal bikin visa tuh visa pelajar, jadi kita butuh pernyataan dari kampus kalau kita tuh memang bakal jadi mahasiswa di kampus itu. Tuh. Berapa banyak saingan untuk mendapatkan beasiswa? Ya kalau saingan Paling diantara anak-anak SHB aja. Tapi tergantung minat angkatannya sih. Kalau minat angkatan itu tinggi, berarti saingannya lumayan. Ya. Tapi kalau misalnya angkatan itu kayak gak terpusat soal beasiswa ini, juga sebenarnya nggak dibilang ketat banget sih. Kalau misalnya sekolah kalian nggak ada kerjasama, mau daftar pribadi, itu mungkin saingan kalian satu Indonesia. Beasiswanya mengcover apa aja. Jadi kita kuliah gratis, tempat tinggal gratis, dan dapat uang jajan. Jadi uang jajan itu ya untuk kita makan. Tiap bulannya dapat Iya. gitu. Jadi kita paling cuman butuh keluar uang untuk transportasi pulang pergi Indo China. Iya. Gimana rasanya kuliah di China? Tergantung lingkungan. Tergantung lingkungannya sih. Sebenarnya asik-asik aja kalau misalnya di sana. Rasanya kuliah di China jujur berat. banget sih. banget. Gak segampang yang kira-kira awalnya nggak sih? Iya, jadi kayak dulu sebelum kita pergi kan kita juga ngobrol-ngobrol kan sama kakak kelas kita yang udah di sana. Terus mereka ada cerita waktu pertama datang kayak beberapa bulan pertama tuh susah banget. Soalnya kan bahasanya juga kita full Mandarin kan. Walaupun udah ada HSK, sebenarnya untuk di kelasnya itu kurang. Kalau untuk sehari-hari sih cukup. Untuk kehidupan survive sehari-hari itu cukup. Tapi kalau misalnya buat di kelas kan soalnya tergantung kelas, tergantung pelajarannya juga kan. Banyak bahasanya, kata-kata yang dulu kita nggak pernah pelajarin, emang bukan bahasa sehari-hari, yang lebih bahasa pelajaran gitu. Bahasa pelajaran, itu makanya untuk ngikutin di kelas susah banget. Kayak satu semester pertama tuh kayak bakal jadi masa-masa penyesuaian gitu. Iya, parah banget. Rasanya susah. Cuman abis udah adaptasi seru sih. Soalnya ketemu teman-teman baru juga, terus ya kehidupan kuliah. Apa ya? Kalau misalnya kasar-kasarannya kayak buat nge-grab buat major kita itu bisa sampai 1 semester sampai 1 tahun. Habis itu setelahnya kayak baru mulai ngerasa, oh ternyata jurusan yang kita ambil tuh begini. Habis itu kayak selama ini guru yang ngejelasin tuh kayak begini. Sama apa lagi ya, palingan setelah 1 tahun kita akhirnya
masuk kelas kayak kebanyakan kan jurusan di China begitu, jadi 1 tahun tuh kayak jurusan umum, nanti pas tahun keduanya itu kayak masuk bener-bener jurusan kitanya. Jadi pas masuk jurusan kita kayak ketemu bareng kelas, habis itu sekelasnya ya sama orang-orang itu. Jadi lumayan sih sebenarnya, kayak apa ya susah gampang gitu. Susah tapi sih, harus senang. kerja keras, harus apa namanya, harus kayak sabar sama kuat sama diri sendiri. Karena kita kan sebenarnya di sana tuh sendiri, walaupun ada temen atau gimana, tapi akhirnya tuh kita tetap harus ngadepin semuanya sendiri kan. Kalau misalnya nggak kuat, ya susah sih. Jadi mau gimana harus bisa, harus memperkuat mental. Jangan putus asa. Tempat tinggal selama selama kuliah. Kalau aku di dorm, kampusnya kan ada dorm, ya ada nyediain dorm khusus untuk anak-anak inter. Jadi aku tinggalnya di dorm kampus. Kalau aku waktu itu sistemnya rebutan, terus cepet banget abis. Waktu itu sih aku nggak kebagian, jadi tinggalnya di apartemen gitu sih, bareng temen gitu rame-rame. Aku sebenarnya sama sih, kayak tinggal di dorm. Habis itu dormnya apa ya? Kelebihan dorm di aku tuh single room. Aku tinggalnya di single room. Jadi kayak sekamar sendiri. Kan biasa ada roommate. Habis itu kalau aku sekamar sendiri, kamar mandi juga di dalam. Habis itu masing-masing lantai ada dapur. Jadi kayak tenang-tenang aja sih. Oh ya, kalau aku ada roommate sih. Dormku sistemnya flat. Jadi satu flat tuh ada 2 kamar, satu kamar isinya ada 2 orang. Jadi satu flat ada 4 orang, satu ruang tamu sama satu kamar mandi. Pesan untuk adik-adik SMA yang mau kuliah di China. Sebenarnya kalau pas daftar beasiswa, abis itu nunggu keterima, nunggu pengumuman penerimaannya, ya jangan tegang-tegang banget sih. Ini udah terlalu tegangan karena masih ada fokus yang lain. Habis itu kalau pas kuliah di Cina-nya ya gitu aja sih, kayak ya udah kerja keras aja, kayak jangan menyerah, kayak emang susah, cuman kayak dibawa aja susahnya, kayak dijalanin aja dulu susahnya, karena pas kayak ngedapetin hasilnya itu kayak berasa puas sama diri sendiri. Yang mau kuliah di China, Kalau misalnya mau benar-benar mau ke China buat kuliah, harus yang benar-benar mau, jangan iseng-iseng doang. karena sebenarnya ini nggak bisa buat isi. Kalau misalnya mau benar-benar mau, pasti bisa. Oke, udah kita Segitu aja dari kita. Bye. Bye. Ini baru sekolah. Ada banget, gimana sih dia ngomongnya? Penguasa. Kemampuan Sebenarnya gimana Mandarin. nih? Iya, yang penting Mandarin. Mandarin Pertama penting banget Mandarin.